Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita perkatakan visi rayon 1H, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat datang di channel YouTube GB Pond Square. Dan kami lewat kesempatan ini juga mengajak setiap Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan untuk kita terus mendukung program pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Dan kami juga menghimbau Bapak Ibu kasih Tuhan untuk meningkatkan pengembalaan kami dan untuk juga meningkatkan pertumbuhan rohani Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa bergabung dengan kul-kul yang ada. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang setia, yang terus bergabung dalam kul, dan kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung, mari dapat segera bergabung dengan kelompok kul yang terdekat atau yang sesuai dengan usia saudara. Lewat kesempatan ini juga kami mengajak untuk anak-anak remaja untuk boleh bergabung dalam persekutuan ibadah remaja melalui Zoom. Dan juga buat anak-anak sekolah minggu, Kids Army dapat mengikuti ibadah anak yang akan terus kami tayangkan lewat channel YouTube GB Pond Square ini setelah ibadah umum ini selesai. Lewat kesempatan ini kami juga mengajak Bapak Ibu dikasih Tuhan untuk ikut dalam rumah doa, untuk kita boleh berdoa bersama-sama yang kami adakan setiap hari Sabtu jam 7 pagi sampai jam 80 pagi lewat aplikasi Zoom ataupun juga lewat Facebook GB Pond Square. Dan kami juga mengajak Bapak Ibu dikasih Tuhan yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, yaitu memberi persepuluhan, persembahan syukur, ataupun juga persembahan diakonia, dapat mentransfer ke rekening yang ada di layar kaca saudara, atau dengan cara menggunakan dompet aplikasi untuk men-scan QRIS yang ada di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Untuk minggu ini, firman Tuhan akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Roni Wibowo.
beliau akan berbicara mengenai hubungan. Pastikan Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan untuk menyiapkan hati kita, untuk kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini. Mari sebelum kita memulai ibadah ini, saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Saya pada saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama lewat jaringan online untuk kami boleh beribadah, bersehati bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tempat setiap mana, di mana umat-Mu sedang berada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan hadirat Allah akan memenuhi setiap ruangan di mana kami berada, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dan kami boleh mengalami hadirat Tuhan, dan bahkan kami juga boleh mengalami pengurapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk gereja yang Tuhan berikan bagi kami, untuk para pemimpin rohani kami, khususnya buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotola Harjo, berserta dengan seluruh keluarganya Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati. Kami juga bersyukur buat gembala rayon kami, Bapak Pendeta Budianto Totong dan keluarganya. Tuhan juga sertai, Tuhan juga berkati Tuhan. Kami juga bersyukur buat gereja lokal kami, GBI Pond Square yang Tuhan berikan. Berkati Tuhan untuk setiap para pelayan Tuhan yang ada, dan seluruh gembala-gembala kul yang ada, bahkan sampai kepada umat-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka alami saat ini Tuhan, biarlah tangan kasih Tuhan senantiasa menyertai mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan akan memberkati setiap umat-Mu Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau kami diberikan kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan-Mu Tuhan, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang menabur bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau kami diberikan kesempatan untuk tinggal di bangsa Indonesia ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Mulai daripada Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dengan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran kabinet menteri yang ada Tuhan, seluruh kepala-kepala daerah Tuhan, bahkan juga untuk anggota DPR, MPR, seluruh anggota lembaga tinggi negara Tuhan. Engkau yang memberkati buat keamanan, Polri, TNI Tuhan, bahkan untuk seluruh aparat tim gugus tugas yang sedang bekerja Tuhan, untuk boleh menyelesaikan pandemi COVID-19 ini, bahkan juga untuk pemulihan ekonomi kami Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan yang akan memampukan setiap mereka. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Roni Wibowo. Tuhan yang mengurapi sehingga pemberitaan firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Berkati juga buat tim pelayanan Tuhan yang akan memimpin kami dalam pujian penyembahan. Engkau berkati urapi Tuhan, sehingga pujian penyembahan ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini Bapa, biarlah Tuhan yang menyertai ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami siap untuk mengikuti ibadah ini. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul.
sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya.
Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah ataupun dimanapun berada? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Amin. Mari siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan. Kita mau menaikkan puji-pujian kita hanya bagi Yesus, Allah yang luar biasa, Allah yang besar. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Engkau sangat baik Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan apapun bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersuka cita, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan sebab Allah kita besar. Aman.
besar kasih Yesus bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin kami mau siapkan hati Tuhan. Kami lebih lagi Tuhan Yesus mau masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi kami Tuhan, itu mungkin bagi-Mu Yesus. Karena Engkau-lah kekuatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus. Ini kami Bapa. Terima kasih Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang gak mungkin bagi kami Tuhan, yang tak mungkin bagiku,
bagi kami Tuhan Yesus, bagi kami Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Mari naikkan syukurmu, mari sembah Yesus Tuhan, Raja segala raja. Kiara lapaya syukurna lamaya syande. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau besar, sebab Engkau layak terima pujian bagimu Tuhan. Kiara lapaya syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau besar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebab Engkau besar, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab Engkau besar Yesus, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Yesus, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu Yesus, tiada seperti Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar hari ini? Saya berdoa dan saya berharap bahwa kita semuanya tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan saudara, hari ini tanggal 22 November kita masih bisa melewati hari demi hari. 1 bulan lagi saudara, kita meninggalkan tahun 2020. Saya tetap berdoa, kiranya kita senantiasa tetap ada dalam perlindungan Tuhan, senantiasa ada dalam anugerahnya Tuhan, senantiasa ada dalam keberkatannya Tuhan. Dan pagi hari ini, mari sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu saudara. Sebelum kita melanjutkan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarlah hari ini Roh Kudus yang tuntun, Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus yang menyertai pemberitaan firman kita sepanjang hari ini. Mari sama-sama kita berdoa, kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa. Kami percaya bahwa kalau kami ada sampai hari ini, mau mengakhiri tahun 2020 ini, itu semua karena anugerah Tuhan.
kalau kami masih bisa melewati bulan demi bulan, hari demi hari, kami tahu itu bukan karena kuat dan gagah kami, itu karena Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menyertai setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini waktu kami duduk diam dalam hadirat-Mu, waktu kami mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus, Engkau yang berkarya, Roh Kudus, Engkau yang berkuasa, Engkau yang sanggup melawat, Roh Kudus yang sanggup menjamah, Roh Kudus yang sanggup memberkati, mengubahkan kehidupan setiap kami, pribadi lepas pribadi, sekalipun kami lewat ibadah melalui online. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup melawat. Kuasa Tuhan sanggup menjamah. Kuasa Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Biarlah setiap kami, waktu kami beribadah di rumah kami masing-masing, Roh Kudus, Engkau berkarya. Roh Kudus, Engkau yang berkuasa, Engkau menjamah, lembutkan setiap hati kami. Biarlah hati kami ini menjadi tanah yang subur, sehingga setiap benih kebenaran firman yang disampaikan, ditaburkan hari ini, itu bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang manis, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan, amin. Haleluya saudara. Sekali lagi saudara, saya percaya bahwa kalau kita masih bisa ada sampai hari ini, sekali lagi itu bukan kuat dan gagah kita. Itu karena anugerah Tuhan, Roh Kudus yang memampukan setiap kita, saudara dan saya dan kita sekalian. Dan hari ini saudara, saya mau menyampaikan, saya berbagi, men-sharingkan mengenai sebuah tema. Kalau dikasih judul tema hari ini ada mengenai sebuah pentingnya sebuah hubungan. Haleluya saudara. Kenapa penting saudara sebuah hubungan saudara? Karena saya percaya saudara, sebuah hubungan yang baik, sebuah hubungan yang erat, itu bisa menentukan atau memudahkan kita di dalam bertindak ke depannya. Amin, saudara. Kalau saya baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, dikatakan demikian, saudara. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang namanya sebuah koneksi, hubungan, itu adalah sesuatu yang dapat memudahkan atau melancarkan segala urusan atau kegiatan, saudara. Nah, oleh karena itu pagi ini saya menyampaikan bahwa kenapa kita harus menjaga sebuah hubungan? Karena hubungan itu sangat penting, saudara. Kenapa kita harus menjaga sebuah hubungan, saudara? Karena sebuah hubungan bisa menentukan, bisa memudahkan, bisa membantu kita dalam menyelesaikan beberapa kegiatan. Hubungan yang baik, hubungan yang erat, hubungan yang enak, itu bisa membantu kita menyelesaikan beberapa tindakan, beberapa kegiatan, bisa memudahkan, melancarkan urusan kita, saudara. Amin. Tapi hari ini saya mau berbagi begini, saudara. Hubungan dengan siapa yang harus kita bina terlebih dahulu? Hubungan pada waktu kita menentukan sebuah hubungan, kita mau menjalin sebuah hubungan, kita harus tahu, kita harus paham dengan pribadi siapa kita mau berhubungan, saudara. Nah, pagi ini saya menyampaikan begini, saudara. Pentingnya sebuah hubungan. Sebuah hubungan bisa terjalin dengan baik kalau kita bisa mengenal pribadi yang kita mau ajak, kita mau bina hubungannya, saudara. Coba kita buka terlebih dahulu dari Injil Yohanes 16, saudara. Yohanes 16 ayat 1 sampai yang ke-4a. Saya bacakan bagi setiap kita sekalian. Perikopnya datang bertekun, saudara.
Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ayat 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ayat 3, perhatikan saudara. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ayat 4. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara, dari ayat yang kita baca barusan saudara, dari Injil Yohanes 16 ayat yang kedua jelas saudara. Saya ulang bagi setiap kita sekalian. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah, saudara. Kira-kira, saudara, seseorang yang melakukan tindakan kejahatan, tapi kalau sampai dia menyangka bahwa apa yang dilakukannya itu perbuatan bakti, perbuatan yang baik kepada Allahnya, itu benar atau salah, saudara? Saya percaya agama kepercayaan dimanapun yang ada di dunia ini tidak menganjurkan, tidak menyetujui bahwa tindakan untuk menghilangkan nyawa, tindakan untuk perbuatan yang nggak baik, itu pasti bukan perbuatan baik, saudara. Tidak berkenan bagi Allah. Kenapa mereka bisa berbuat demikian? Kenapa mereka bisa memiliki pemahaman bahwa waktu mereka melakukan perbuatan demikian, itu bagi mereka perbuatan bakti bagi Allahnya? Contoh, saudara. Masih ingat kejadian bom Bali, saudara? Pada waktu bom Bali meletus, saudara, berapa banyak korban jiwa. Tapi sang eksekutornya, waktu ditanya, dia tidak merasa bersalah, saudara. Oh, mereka berkata, ini perbuatan bakti, maaf, bagi Allah mereka. Tapi saya percaya bahwa pengetahuan, pemahaman mereka ini salah di mata agamanya mereka juga, saudara. Di mata Allahnya juga salah. Kenapa? Nyatanya mereka sekarang ada di penjara. Mereka harus mempertanggungjawabkan dengan apa yang sudah dilakukannya, saudara. Nah, pengenalan akan Allah yang benar itu bisa menentukan hubungan yang baik kita dengan Allah. Sama, saudara. Kalau kita mengenal pribadi seorang yang mau kita ajak berhubungan untuk menjadi teman, rekan, atau mitra bisnis. Kalau kita mengenal pribadi orang tersebut dengan baik, kita kenal dengan benar, kita kenal ya apa adanya, saya percaya hubungan yang kita bina akan bagus juga. Hubungan yang kita bina juga akan bisa menjadi berkat bagi orang banyak juga, saudara. Contoh yang masih muda, yang mungkin sekarang sedang membina sebuah hubungan dengan relationship dengan cowok atau ceweknya. Saya percaya sebelum memutuskan untuk membina sebuah hubungan ke jenjang yang lebih serius, maka saya percaya orang tersebut akan ngepoin, saudara. Apa itu ngepoin, saudara? Akan mencari tahu orang tersebut, akan cari tahu pribadi tersebut yang akan kita ajak untuk membina sebuah hubungan yang lebih serius lagi, saudara. Mungkin kita kepoin medsosnya. Apalagi, saudara, sekarang zaman teknologi, zaman media sosial yang luar biasa.
kita bisa melihat pribadi seseorang minimal dari apa yang dia posting, saudara. Ini postingannya kok luar biasa bagus, postingannya menguatkan senantiasa. Saya percaya apa yang diposting minimal itu luapan dari hatinya. Waktu kita mengenal pribadi seseorang dengan baik, waktu kita kenal pribadi seseorang dengan benar, maka saya percaya hubungannya juga pasti bisa benar, saudara. Amin. Saya percaya pada waktu sebuah hubungan bisa terjalin dengan benar, maka itu bisa menjadi berkat bagi hubungan tersebut, kedua pribadi tersebut. Bahkan bukan hanya kedua pribadi itu, tapi bagi semua sekeliling yang ada. Dia bisa merasakan, wah, waktu melihat sebuah hubungan A sama B, kok saya diberkati ya? Gimana caranya? Benar, saudara. Waktu kita bisa membina sebuah hubungan dengan baik, dengan benar, maka saya percaya hubungan saudara bisa jadi berkat bagi orang lain. Itu hanya hubungan sesama, saudara. Apalagi pada waktu kita memiliki hubungan yang karib sama Tuhan. Pada waktu kita memiliki hubungan yang erat sama Sang Pencipta alam semesta, kita memiliki hubungan yang baik sama Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, saya percaya maka segala urusan, segala kegiatan yang saudara-saudara rencanakan bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena kita sudah memiliki hubungan yang baik sama Sang Pencipta. Amin, saudara. Pada waktu kita memiliki hubungan yang baik sama Tuhan, saya percaya Dia sumber segala kebaikan, Dia sumber segala sesuatu. Maka saya percaya waktu kita memiliki hubungan yang baik sama Tuhan, kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain juga, saudara. Dan saya percaya waktu kita memiliki hubungan yang baik sama Tuhan, hidup kita bisa menjadi teladan bagi orang di luar sana. Hidup saudara bisa menjadi berkat bagi keluarga saudara. Hidup kita bisa menjadi berkat bagi lingkungan di mana kita berada. Oleh karena itu, saudara, mari kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana caranya sekarang, saudara? Supaya kita bisa memiliki hubungan yang baik sama Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki hubungan yang erat sama Tuhan, saudara? Kalau tadi kita membangun sebuah hubungan sama sesama kita, bagaimana cara supaya kita bisa memiliki hubungan yang baik sama sesama kita? Ya, kita harus tahu, kita harus kenali pribadi orang tersebut, saudara. Bagaimana cara? Minimal kita harus cari tahu hobinya apa, kegemarannya apa yang dia suka, apa yang nggak dia suka, saudara. Supaya kita bisa membangun sebuah hubungan yang baik, saudara. Kepoin apa yang menjadi kesukaannya. Kepoin apa yang tidak dia suka. Kenapa begitu, saudara? Pada waktu kita tahu apa yang dia suka dan yang tidak dia suka, minimal, saudara, kita bisa meminimalisir yang namanya sebuah clash, bentrokan. Betul, saudara? Kalau kita tahu, kalau dia nggak suka makan pedas, ya jangan kita ajak ke tempat yang makanan yang serba pedas, saudara. Supaya meminimalisir clash, meminimalisir yang namanya benturan, saudara. Betul, saudara? Sama, kita cari tahu terlebih dahulu apa yang dia sukai, apa yang nggak dia sukai. Itu dengan sesama, saudara.
Tapi pada waktu kita dengan Tuhan, bagaimana caranya? Supaya kita bisa mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Supaya bisa menghasilkan hubungan yang baik. Tidak ada cara lain, saudara. Kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan inilah terkandung apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan tidak kehendaki. Kita bisa tahu. Kita bisa, kepoin Tuhan dari kebenaran firman-Nya. Kita bisa kepoin Tuhan melalui firman Tuhan. Kita baca, kita renungkan, supaya kita bisa mengenal pribadi Tuhan dengan benar dan baik, saudara. Dan saya percaya, waktu kita mengetahui apa yang menjadi kesukaannya Tuhan, waktu kita menyenangkan hati Tuhan, saya percaya, saudara, apa yang jadi kerinduan saudara, apa yang jadi kerinduan Bapak, Ibu, saudara sekalian, apa yang sedang engkau rindukan, apa yang sedang engkau doakan, apa yang sedang engkau harapkan, saya percaya Tuhan yang sanggup memberikan jawaban doa. Amin. Sama, saudara. Kalau saudara beli alat elektronik, gadget yang terbaru, mungkin sekarang keluar, yang terbaru lah, merek apapun, saudara. Bagaimana caranya supaya saudara bisa mengenal? Bagaimana cara saudara supaya bisa tahu kemampuan alat yang saudara beli itu bisa maksimal digunakan? Kita harus baca buku panduannya, manual booknya, kita harus baca. Oh, bagaimana cara menghidupkan, bagaimana cara mengoptimalkan alat yang kita beli, saudara. Baca buku manualnya. Sama, saudara, Alkitab inilah manual book setiap pribadi kita masing-masing, saudara. Saya percaya pada waktu kita bisa mengenal pribadi kita dengan baik dan pribadi Tuhan dengan baik, maka potensi yang ada dalam hidup saudara bisa menjadi maksimal, saudara. Pada waktu potensi kita sudah bisa maksimal, saya percaya yang diberkati bukan hanya saudara aja, bukan hanya kita aja, tetapi lingkungan di mana kita berada, mereka bisa merasakan berkat melalui hidup saudara. Saudara sekalian. Amin. Dan ini, saudara, di dalam Ayub 42, biar hendaknya kita mengenal pribadi Tuhan bukan dari kata orang saja, saudara. Pada waktu kita mengenal pribadi Tuhan bukan dari kata orang, saya percaya apa yang dialami oleh Ayub akan bisa Bapak, Ibu, saudara alami juga. Amin. Ayub 42, demikian firman Tuhan. Ayat 42 di bagian akhir, saudara, itu dikatakan bahwa bukan dari hanya kata orang saja, tetapi karena aku melihat sendiri. Ayub 42 ayatnya yang kelima saya baca. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh karena itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sebelum Ayub mengenal pribadi Tuhan secara pribadi, Ayub pribadi mengenal Tuhan bukan dari kata orang aja. Maka Ayub bisa mengalami perubahan yang luar biasa.
sebelum mengenal secara pribadi, Ayub memiliki cara pandang, cara berpikir kepada Tuhannya agak berbeda, agak salah. Mungkin kita juga pernah mengalaminya, saudara. Pada waktu kita memiliki cara pandang, pada waktu kita mengenal seseorang dengan hanya dari kata orang aja, mungkin belum tentu kebenarannya, saudara. Jangan percaya dari omongan orang aja, biarlah kita bisa mengalami, kita bisa mengenal secara pribadi. Dan saya percaya, waktu kita mengenal pribadi Tuhan dengan benar, mengenal pribadi Tuhan secara, karena kita mengalaminya, maka saya percaya hidup kita akan dipulihkan sama Tuhan. Hidup saudara akan diubahkan sama Tuhan. Hidup saudara akan dipakai menjadi alatnya Tuhan. Amin, saudara. Kok dalam Ayub 42 tadi, saudara, di ayat yang ke-7, perikopnya apa, saudara? Perikop dari Ayub 42 ayat 7 ini, saudara. Keadaan Ayub dipulihkan. Nah, saudara bisa baca ayat 7 sampai yang ke-17. Bahwa endingnya ayat 17 demikian, saudara. Saya baca dari ayat 16 saja. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Ayat 17. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur, saudara. Saya percaya pengharapan kita semuanya pengen umur panjang, pengen dalam keadaan yang kuat, sehat, bisa melihat anak cucu kita, saudara. Amin. Ini bisa Ayub alami pada waktu dia sudah mengenal pribadi Tuhan secara pribadi, saudara. Mengenal Tuhan bukan dari kata orang saja. Mengenal Tuhan secara pribadi karena Ayub mengalaminya sendiri. Dan saya percaya pada waktu Ayub mengenal Tuhan secara benar, Ayub mengenal pribadi Tuhan dengan baik, maka saya percaya hubungan Tuhan dengan Ayub jadi baik. Hubungannya Ayub sama Tuhan baik. Oleh karena itu, maka segala rencana, segala kegiatan yang Ayub rencanakan bisa berhasil, saudara. Sama dengan kita. Supaya kita bisa mengalami kemudahan dalam berkegiatan, kemudahan dalam melakukan segala sesuatunya. Ayo, kita miliki hubungan yang baik, entah dengan sesama kita, entah dengan mitra bisnis kita, entah dengan keluarga kita, entah dengan pasangan saudara. Milikilah hubungan yang baik, supaya semuanya dipermudah, supaya semua bisa diperlancar, saudara. Dan ingat, saudara, untuk bisa memiliki hubungan yang baik, kita harus mengenal pribadinya dengan benar. Supaya kita bisa memiliki hubungan yang baik sama Tuhan, mari kita kenal pribadi Tuhan dengan benar, saudara. Pengenalan akan Tuhan yang benar menentukan hubungan yang benar juga dengan Tuhan. Amin, saudara. Miliki pengenalan yang baik sama Tuhan, maka engkau akan mengalami hubungan yang baik juga sama Tuhan. Waktu kita kenal dengan baik dengan mitra bisnis kita, dengan pasangan kita, maka saya percaya hubungan kita juga jadi baik, saudara. Saya mau kasih sedikit, saudara, mengenai kehidupan keluarga kami juga. Puji Tuhan, saya dan istri sudah berkeluarga dari tahun 2012, jadi sekarang sudah masuk 8 tahun, saudara. Dan saudara tahu, kami berpacaran 6 tahun, saudara.
Ya cukup lama saudara, 14 tahun. Kami saling belajar proses mengenal. Dan saudara tahu, selama 14 tahun saudara, baru beberapa tahun belakang ini, kami bisa benar-benar kami menerima apa adanya. 14 tahun. Tapi baru beberapa tahun belakangan ini, kami benar-benar bisa menerima satu dan yang lain apa adanya, saudara. Saudara tahu, pada waktu kita bisa menerima pribadi pasangan kita dengan apa adanya, saya bersyukur, saudara, hubungan kami semakin dipulihkan. Hubungan kami semakin dibaharui dari hari ke hari. Dan bukan hanya sampai di situ aja, saudara. Pada waktu hubungan suami istri dipulihkan, maka anak-anak juga mengalami berkatnya. Pada waktu hubungan suami istri dipulihkan, bukan hanya anak-anak diberkati, saudara, tapi seisi rumah tangga kita juga ada dalam keberkatan Tuhan. Mungkin bukan dengan harta yang melimpah, enggak, saudara. Bentuk berkat Tuhan bukan diukur dengan materi aja, saudara. Pada waktu dalam rumah tangga ada damai, ada sukacita, ada anak-anak yang puji Tuhan yang baik, yang sehat, kita diberikan kekuatan kesehatan, itu bentuk berkat, bentuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna, saudara. Amin. Apalagi, saudara, di masa-masa masih pandemi seperti ini, kalau kita masih bisa diberikan kekuatan kesehatan, kita masih diberikan keluarga yang baik-baik aja, itu berkat Tuhan, saudara. Tapi mari, saudara, kita memiliki hubungan yang baik dengan pasangan kita. Kita memiliki hubungan baik dengan teman kita. Kita memiliki hubungan yang baik dengan atasan kita, dengan sesama rekan kita, dengan mungkin bawahan saudara. Jalin, bangun hubungan yang baik. Maka saya percaya, setiap urusan, setiap rencana kegiatan yang saudara sudah tentukan, sudah rencanakan, itu bisa berjalan dengan baik. Karena kita sudah membangun sebuah hubungan yang baik juga. Tapi ingat, saudara, hubungan yang baik bisa terjadi. Hubungan yang baik bisa tercipta bukan secara instan. Amin. Hubungan yang baik tidak terjadi sedemikian rupa, saudara. Hubungan yang baik tidak terjadi begitu aja, saudara. Hubungan yang baik itu butuh yang namanya proses. Amin. Kalau kita hanya lihat hasilnya, mungkin kita bisa lihat, oh mungkin ada orang A atau B, wih luar biasa, dia punya hubungan, dia punya koneksi yang baik. Tapi kita jangan iri dengan hasilnya, saudara. Yang perlu kita kepoin adalah prosesnya. Bagaimana caranya kok dia bisa ya memiliki hubungan yang baik? Bagaimana caranya kok dia bisa memiliki koneksi yang baik? Itu yang perlu kita cari tahu. Bro, sis, Pak, Bu, bagaimana caranya kok bisa sekarang memiliki hubungan yang baik? Kasih tahu kami. Kami mau belajar. Dan saudara, itu doa saya. Biarlah hubungan saudara dengan Tuhan, hubungan saudara dengan sesama, hubungan saudara dengan pasangan, hubungan saudara dengan keluarga bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Saudara rindu enggak?
hubungan yang saudara sudah bangun, hubungan yang saudara bina selama ini, bisa jadi berkat bagi orang lain. Hubungan yang sudah kita bina bisa jadi teladan bagi keluarga yang lain juga, saudara. Saya percaya pada waktu kita bisa menjadi contoh dan teladan, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Nama Tuhan bisa dipermuliakan melalui hidup saudara sekalian. Amin. Ayo saudara, doa saya, mari kita miliki hubungan yang baik. Kita bangun hubungan yang baik sama Tuhan. Baca firman Tuhan. Renungkanlah siang dan malam. Supaya kita bisa mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Dan saya percaya, waktu kita memiliki hubungan yang baik, yang benar dengan Tuhan, maka hubungan saudara juga baik dan benar. Dan bukan hanya itu aja, doa saya, setiap saudara bisa menjadi alatnya Tuhan. Setiap kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, saudara. Saya akan tutup dengan ilustrasi ini, saudara. Sebuah produsen, sebuah pabrik, katakan pipa atau kabel listrik, saudara. Pasti waktu menciptakan, meng-create sebuah kabel listrik, itu ada batas ukuran panjangnya, saudara. Mungkin yang paling panjang, ukuran kabelnya sepanjang katakan 100 meter, saudara. Satu roll 100 meter. Itu yang ukuran terpanjang. Padahal sebuah bangunan itu membutuhkan mungkin 300 meter kabel. Bagaimana caranya untuk bisa mengkonekkan dari sumber listrik supaya bisa dipakai ke seluruh ruangan, seluruh gedung yang ada. Kalau hanya pakai satu kabel aja, nggak bakal cukup, saudara. Pakai 2 kabel, 3 kabel. Yes. Untuk bisa menyambungkan kabel demi kabel, butuh yang namanya konektor. Penyambung. Penghubung, saudara. Saya berdoa, bukan hanya hubungan kita sama Tuhan, dengan keluarga, dengan sesama jadi berkat. Tapi justru kitalah yang bisa menjadi penghubung. Kita bisa menjadi konektornya Tuhan dengan sesama kita. Kita bisa menjadi koneksinya Tuhan dengan sesama kita. Kita bisa menjadi saluran berkatnya Tuhan. Tapi ingat saudara, konektor harus dalam kondisi baik. Konektor harus dalam posisi yang bersih. Sebab kita tahu, pada waktu kita menyambungkan sebuah kabel, kalau konektornya itu kotor, saudara, hasilnya, aliran listriknya juga bisa bermasalah. Amin. Pada waktu sebuah konektor dikoneksikan dengan tidak tepat, apa yang terjadi, saudara? Kabelnya bisa panas, konektornya pun bisa panas, dan akhirnya bisa rusak semuanya, saudara. Oleh karena itu, supaya kita bisa menjadi konektor-konektornya Tuhan, supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, mari kita persiapkan dari kita pribadi lepas pribadi terlebih dahulu. Miliki pengenalan yang baik dengan Tuhan. Pengenalan yang baik dengan sesama kita, maka akan menghasilkan hubungan yang baik sama Tuhan dan dengan sesama. Waktu hubungan kita baik, saya percaya kita pun bisa menjadi konektornya Tuhan. Bisa menyalurkan berkat dari Tuhan ke sesama kita. Kita bisa menjadi saluran berkatnya Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui hidup saudara sekalian, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Mari saudara, sekali lagi, miliki pengenalan yang baik dengan Tuhan dengan benar.
maka pengenal yang baik itu akan menentukan hubungan yang baik. Dan hubungan yang baik bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Saudara bisa menjadi saluran berkatnya Tuhan, sehingga melalui kehidupan saudara sekalian, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, biarlah hari ini Tuhan, firman sudah disampaikan, biarlah setiap kami bisa memiliki, bisa membangun sebuah hubungan yang baik, terutama hubungan kami dengan Tuhan. Mari Tuhan, berikan kami kerinduan untuk kami terus mengenal pribadi Tuhan dengan benar, dengan tepat, supaya kami bisa menghasilkan hubungan yang baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Mari Bapak dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah dan siapkan hati kita, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sempurna yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa pengurapan, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah, menyertaimu, memberkatimu, melindungimu, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali di awan permai untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.